dekat. Ya. Surat 50 Qaf ayat 16 gitu misalnya, bahkan urat leher pun aku lebih dekat dari situ. Ya, setuju? Nah, sekarang saya tanya. Berarti Bu, kalau kita mau ngomongin ilaihi rojiun, itu urusannya abis mati atau sebelum mati? Sebelum mati. Hah? Kalau mau ilaihi rojiun, nunggu mati dulu nggak? Nah, beda-beda nih. Gini, Ibu maunya mati dulu ketemu Allah atau ketemu Allah terus mati? Mau yang mana? Nggak, gini. Maunya ketemunya abis mati atau sekarang? Nah, gitu. Oke ya. Jadi paradigma lama memang gini Bu, hidup, mati dulu, baru ketemu gitu. Betul nggak? Makanya orang meninggal sekarang refleks ngomong apa kita? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Padahal sebenarnya nggak ada urusan harus meninggal dulu untuk ilaihi rojiun sih, enggak gitu. Jelas ya? Oke. Berarti pulangnya kita ke Allah kapan? Anytime. That's it. Berarti Allah meliputi segala sesuatu termasuk ruang dan waktu, di mana konteksnya tempat berpulang kita nggak pernah ada ruangnya di mana, waktunya di mana, nggak pernah. Gitu ya. Makanya kemarin kita bahas Bu, dalam tradisi Islam untuk mengenal Allah nomor satu ada level yang namanya syariat. Syariat itu tahu aturan aja, urusannya halal haram aja, bagus Bu. Tapi kemarin kita bahas, orang yang tahu teori berenang, orang yang tahu tata cara berenang, udah pasti bisa berenang belum? Nah gitu. Jadi sekarang hafal, tahu, bunyinya bagus, itu levelnya masih dalam tatanan yang disebut namanya adalah syariat. Nah, kemarin kita udah bahas juga bahwa Islam ini nggak hanya berbicara dalam konteks yang namanya syariat. Yang kedua, masuk ke wilayah teknis namanya tarekat. Jadi kalau udah masuk ke tarekat ini jauh lebih konteks, bukan hanya urusan fisik, tapi udah masuk ke urusan batin gitu kira-kira. Jelas ya? Nah, setelah itu kita memiliki pengalaman namanya sabil. Makanya ada kata fi sabil lillah. Fi itu di dalam pengalaman Tuhan gitu. Mengalami pengalaman Tuhan. Mengalami pengalaman Allah gitu. Nah, ngomong-ngomong Bu, Allah menciptakan kita kenapa sih? Kenapa Allah menciptakan kita? Untuk menyembah. Ayo, apa lagi? Gini, Allah maha nggak? Maha. Kenapa harus ada kita? Wakil. Kenapa harus ada wakil? Aduh, ini jajanan pasar kurang kayaknya nih. Kan ada sesuatu alasan dong. Maka di surat 3 ayat 190 191 ada kata-kata hadza batilan. Tidak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah. Satu Bu, ya, ini salah satu alasan dari banyak sekali. Satu aja. Karena Allah ingin mengalami pengalamannya melalui kita. Jelas ya? Berarti Allah ini sang zat nih. Makanya di 57 ayat 3, dialah yang awal yang akhir, yang zohir dan yang batin. Berarti adanya kita adalah bagaimana kita mengalami pengalamannya Allah. Betul nggak kira-kira? Nah, sebagai contoh ya. Allah menciptakan kita untuk kepentingan Allah atau untuk kepentingan kita? Hah? Nah, mulai ini. Allah menciptakan kita untuk kepentingannya atau untuk kepentingan kita? Kita. Gini. Ibu-ibu pernah masak nggak? Bikin Indomie aja yang gampang ya. Nah, waktu ibu-ibu bikin Indominya itu buat yang masak nggak? Buat kita nggak? Berarti kita menciptakan sesuatu untuk kepentingan yang menciptakan. Betul nggak? Nah, dengan analogi itu, berarti ketika Allah menciptakan kita, quote and quote ya, ini supaya mudah dulu ya, untuk kepentingan dia nggak kira-kira? Iya, makanya Bu, hidup nggak usah ngerasa penting-penting banget gitu.
Saat kita hidup ngerasa penting banget, chaos pasti. Itulah kenapa saat ada orang memiliki kesadaran ini hanya kepentingan Allah, itulah yang disebut mencari ridho Allah. Sampai sini oke? Duh, oke-nya tuh lemas gini sih ibu-ibu, oke nggak ini? Betul nggak? Nah, sekarang saya tanya, contoh simpel aja. Kalau kita berdoa, kira-kira banyak kepentingan kita atau banyak kepentingan Allah? Jadi gimana? Betul nggak? Allah tuh kayak divisi pengkabulan doa. Pokoknya Allah, aku tuh pengen. Terus Allah bilang lah, kan aku menciptakan kamu untuk jadi hamba aku. Buat aku, kata Allah, quote and quote ya, mengalami pengalaman melalui kamu, maka kamu tuh terserah saya aja sih, gitu kira-kira bahasanya. Betul ya? Sampai sini clear ya? Maka dalam tanda petik, pilihannya ada dua bu, bahasa gampangnya gini. Ini saya pakai terminologi yang paling gampang aja ya. Satu kita sebut namanya bahagia lah. Yang kedua sengsara gitu misalnya ya. Happy dan chaos gitu kira-kira. Kira-kira kalau kita menolak terus keinginan-keinginan Allah, bakal bahagia atau bakal chaos? Bakal bahagia atau bakal sengsara? Nah itulah kenapa saat kita banyak menolak kenyataan-kenyataan hidup, pasti hidupnya susah bahagia gitu. Setuju? Oke? Clear ya? Jadi kepentingan siapa bu? Allah. Maka Allah ingin mengalami pengalamannya melalui kita. Berarti kita hidup ini akan memiliki pengalaman nggak? That's it, itu yang paling penting. Karena kalau ibu-ibu belum mengalami langsung, itu namanya belum bersaksi gitu. Contoh, saya kasih contoh. Ini saya belum makan jajanan pasar di belakang ya, belum nih. Belum. Satu pun belum saya icip-icip. Terus saya bilang, ibu-ibu kue-kue di belakang enak. Saya lagi ngomong kebenaran nggak? Nah, mulai nih. Kan belum nyobain sayanya juga. Iya. Jadi jangan-jangan saya mengasumsikan itu enak, saya menceritakan itu enak, ibu-ibu percaya lagi. Betul nggak? Berarti ibu-ibu akan tahu itu enak atau enggak berdasarkan omongan saya atau pengalaman nyobain sendiri. Nah, makanya jangan terlalu amat-amat percaya omongan siapapun gitu kira-kira. Oh, iya benar, betul. Jadi jangan mentang-mentang nanti yang ngomongnya figur otoritas, pakai jubah, gitu. Omongannya meyakinkan. Tiba-tiba langsung percaya tapi belum dialami. Jangan-jangan kita meminjam kepercayaan kepada sesuatu orang yang mengatakan percaya itu, dia juga nggak yakin-yakin amat gitu. Jadi akhirnya meminjam keyakinan tanpa mengalami. Oke? Termasuk ibu-ibu, saya ulang-ulang, ibu-ibu juga jangan percaya-percaya amat omongan saya. Iya, karena ini bukan kebenaran, ini adalah informasi. Makanya Nabi Muhammad nomor 1 ayat yang turun langsung disuruh sholat nggak? Langsung disuruh sholat nggak? Disuruh apa dulu? Iqra. Sekarang saya tanya, Iqra itu maksudnya apa sih? Iya bu, oke lah baca, iya benar. Supaya tahu. Kira-kira Iqra baca supaya tahu maksud ujungnya apa kira-kira? Didalamin, oke. Ini saya ambil satu buku, suruh baca. Untuk saya paham kira-kira perlu apa? Satu, disuruh mikir. Nah, disuruh menggunakan akal. Betul nggak? Sekarang pertanyaannya kalau akalnya nggak dipakai, bisa nggak ikut-ikutan tapi nggak tahu tujuannya mau kemana? Akal nggak dipakai nih, ikut-ikutan. Pokoknya ngikutin. Tapi nggak tahu tujuannya mau kemana. Bisa begitu nggak? Bisa. Dan itu yang terjadi pada umat Islam di Indonesia kebanyakan gitu. Pokoknya ikutan aja. Kenapa begini? Nggak tahu. Itulah yang kemarin kita sebut namanya dogma dan doktrin. Oke? Sip ya? Oke. Jadi satu, aturannya kita tahu. Dua, masuk ke level yang namanya tarekat itu tekniknya udah mulai oke. Yang ketiga, oh aku mengalami langsung. Nah, setelah mengalami, itu nanti kita akan ketemu wasilah-wasilah yang berikutnya. Jalan melalui pengalaman orang. Makanya kenapa kita di surat 49 ayat 13 disuruh saling kenal mengenal. Ibu-ibu gak usah mengalami pembelajaran saya selama 44 tahun, tapi saya bisa cerita, bisa saling ngambil pelajaran gak kira-kira?
Nah, nanti kita ketemu wasilahnya di sini. Gitu ya. Nah, wasilahnya udah dapat. Ini review dikit nggak apa-apa ya Bu ya? Oke, untuk refresh lagi. Wasilahnya udah dapat, nanti dapat milah di situ. Stage rasa kesadaran yang lebih tinggi. Makanya disebut milata Ibrahim. Milahnya Ibrahim. Di sini udah ada compassion, udah ada care, di sini full of love, artinya kesadarannya lebih oke. Nah, baru masuk ke level yang namanya din. Din itu sikap hati yang tunduk patuh, yang udah nggak goncang lagi dengan kenyataan yang berbeda dengan keinginan gitu. Makanya inna dina indallahil Islam. Nah terus ini buat orang-orang konvensional begitu dengar inna dina indallahil Islam, lihat KTP-nya Islam, berarti aku udah yang terbaik. Belum. Karena Islam nggak ada urusannya sama KTP. Karena Islam nggak ada urusannya sama kelompok, nggak ada. Kenapa? Islam itu adalah sikap hati. Saya kasih contoh Bu. Contoh ya. Contoh nih. Ada orang memiliki identitas. Tapi ada juga di dalam identitas namanya kualitas. Sebagai contoh nih ya. Dalam perspektif tasawuf, Allah itu bisa hanya disebut sebagai levelnya disebut nama, asma. Pokoknya nama aja. Tapi nanti di level lebih dalam udah bukan nama, tapi namanya zat. Namanya tuh eksistensi, power, kesadaran yang tertinggi lah gitu kira-kira. Pertanyaan saya, orang yang namanya Pak Soleh, kira-kira perilakunya pasti soleh nggak? Hah? Mama ini mah contoh ya, ibu-ibu contoh aja. Pak Soleh bisa korupsi nggak? Nah gitu. Maaf ini mah contoh. Betul nggak? Berarti nama belum tentu menggambarkan kualitas. Nah maaf nih, sekarang orang bisa bangga dengan KTP Islamnya, identitinya, tapi belum tentu memiliki kualitas Islam. Setuju? Clear ya? Nah kualitas itu at least di level din ini disebut inna dina indallahil Islam. Makanya nanti di Al-Fatihah ada kata-kata maliki yaumiddin. Ini tuh udah selaras gitu sama Tuhan. Nah makanya puncak dari 1 sampai 6, puncak tertingginya disebut ihdina sirotol mustaqim. Makanya yang ketujuh namanya sirot gitu. Sirot itu artinya juga adalah jalan. Jelas ya? Clear ya? Nah, maaf ya ini saya bicara fakta ya ibu-ibu ya. Rata-rata di kelas 1 ini hampir 95% urusannya syariat terus. Urusannya halal haram terus. Urusannya bunyi terus. Tapi maaf ya, belum masuk ke dalam konteks yang namanya kesadaran. Makanya yuk ibu-ibu kita jangan tertipu sama kemasan, jangan ribut urusan tata cara. Kenapa? Setiap orang punya caranya masing-masing. Nah semakin ke bawah bahasa gampangnya satu aja. Semakin gak rese sama keyakinan orang. Udah gitu aja Bu. Semakin gak ribet sama apa yang di luar diri kita gitu. Kenapa? Karena semakin ke bawah, kalau bahasa keren sekarang disebut semakin self-love. Semakin mencintai kalau kita udah mencintai diri, tendensi mencintai orang lain pasti lebih baik. Kenapa? Karena Allah gak pernah ada di luar, Allah ada di dalam. Oke? Sip? Nah sekarang kita masuk dulu nih. Berarti kita mulai masuk ke konteks yang namanya rukun Islam, boleh Bu ya? Ya, hari ini kita akan bicara tentang terhubung, connected. Sebagai contoh, ibu kalau ada temennya nelpon, satu ring diangkat, jadi ngobrol nggak? Jadi ngobrol nggak? Ngobrol. Ya, syarat ngobrol berarti harus ada apa dulu? Terhubung. Sampai sini clear? Nah, terhubung yang bahasa ngobrol tadi, dalam bahasa Quran itu namanya sholat, Bu. Apa? Nah gitu. Maaf ya, ibu-ibu selama ini kalau dengar sholat apa yang kepikiran?
Rokaat, wudhu, gitu nggak kira-kira? Nah ini di sini banget nih, di syariat banget nih. Oke? Tapi kalau kita udah masuk ke level 7, ini udah bukan hanya urusan rokaat, zuhur, 5 waktu, dan seterusnya. Udah bukan itu poinnya. Tapi keep connecting to Allah, gitu kira-kira. Oke sampai sini? Oke nggak ini? Oke. Berarti Bu, maaf ya. Ini saya kasih contoh sedikit, nggak apa-apa ya. Di level 1, itu ribut-ribut urusannya tata cara aja. Ibu-ibu maaf ya, ini saya mau kasih contoh rada ekstrim sedikit nih. Ya nggak ekstrim juga sih sebenarnya, tapi rada menarik gitu. Sholat itu yang benar 3 waktu atau 5 waktu? Nah, ini main kurang jauh nih. Lah, teman-teman di tempat lain ada yang 3 waktu nggak? Ada. Di sini ada yang 5 waktu nggak? Ada. Berarti mau 3 waktu atau 5 waktu itu urusan syariat. Itu nanti urusan kebiasaan aja sih gitu. Oke? Nah sekarang saya tanya, tujuan sholat itu urusannya yang paling penting 3 waktunya atau 5 waktunya? Urusan sholat yang penting rokaat yang 3, 5 atau ada urusan yang jauh lebih penting? Apa itu? Terhubung dengan Allah. Ini mau 5 waktu ke 3 waktu ke, tapi nggak terhubung. Berarti masih dalam tatanan yang namanya syariat. Ibu kita tahu ya bahwa dalam konteks Islam ini mazhabnya banyak loh. Dan kita nggak bisa ngeklaim paling benar, paling oke, paling suci, nggak bisa. Makanya di surat 53 ayat 32, jangan merasa dirimu suci. Makanya kenapa salah satu alasan kita disuruh pergi jauh ke Mekah tuh ya, suruh belajar, sok datang ke Mekah, lihat sama kamu beda-beda semua caranya. Betul nggak? Clear? Oke ya. Jadi nomor 1 pelajaran kita hari ini, perpindahan dari level 1 ke level 7 tadi, udah nggak sibuk sama orang lain. Udah gitu aja dulu. Oke? Termasuk tata cara, termasuk keyakinan. Udah, lakum dinukum waliyadin. Setiap orang punya nyamannya. Gitu. Nah, maaf ya, kadang-kadang kita ngerasa benar, jadi ngebenerin orang gitu loh, Bu. Betul nggak? Terus bahasanya rada-rada religius, sekedar mengingatkan. Nyebelin banget. Ya, orangnya juga belum tentu mau diingetin kok gitu. Ya, orang nggak siap diceramahin, nggak mau diceramahin kita misalnya. Anda muslim gitu. Ngomong-ngomong, ibu-ibu tahu salah satu sifat setan yang sangat subtle, tipis-tipis, tahu nggak? Ibu pernah dengar kata setan nggak? Apa setan apa sih? Atau gini, jurik, iya benar sih. Ya, itu mah susah ngesot, beda tuh Bu. Beda. Iya jadi juri kan tuh. Bukan ya. Bukan. Gini. Aduh saya aja deh yang baca ya. Nggak apa-apa saya yang baca Bu. Di surat 7 ayat 21. Bu nggak ada setan, nggak ada urusan sama jurik. Bu nggak ada ya. Bu ngomong-ngomong jurik tergantung budaya nggak? Iya. Yang ngesot, yang pakai kemben, yang pakai ini semua itu mah jurik Indonesia. Di Amerika mah juriknya pakai tuxedo Bu, ya keren gitu. Gitu kira-kira. Jadi tergantung budaya lah gitu ya kira-kira. Surat 7 ayat 21. 21. Nih ya, ini menarik nih. 7 ayat 21 ya. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya. Ini ceritanya waktu Adam dan Hawa nih. Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Para apa? Jadi setan tukang ngapain? Nah, jadi kalau kebawaannya pengen menasihati mulu, lagi jadi apa dia? Nah, udah gitu. Tuh ngelihat orang tuh pengen nasihatin terus kerjaannya. Nah, betul nggak? Karena ada tendensi saat ingin menasihati, aku ngerasa lebih baik dari dia. Benar nggak nih? Jadi hati-hati gitu ya. Nah, cuman ini bukan jadi apatis nggak peduli, bukan. Intinya nggak rese, udah gitu aja. Setuju? Clear ya?
Karena jangan lupa satu rumus, Bu. Ini statement dalam satu hadis ya, ada satu statement bagus banget. Jumlah jalan menuju Tuhan sebanyak ruh yang ditiupkan. Berarti kalau ruh yang ditiupkan ada 8 miliar orang, anggap aja gampangannya gitu. Ada 8 miliar jalan yang beda nggak? Nggak akan ada yang sama, Bu. Kita punya our own way. Unik dan otentik gitu kira-kira. Sip ya? Clear? Aman? Aman. Nah, saya balik lagi nih, kita ke sholat dulu. Berarti ada sholat di level syariat, ada nggak? Yang gimana? Nah, Al-Fatihah, Iftitah, bacaan pendek, At-Tahiyat, gitu kira-kira? Sip. Kira-kira itu tujuan bukan? Tujuan bukan? Bukan. Itu adalah ritual. Oke? Nah, tujuan inti dari sholat adalah terhubung kepada Allah. Nah, makanya di surat 20 ayat 14, wah ini banyak ayat gak apa-apa ya? Oke, di surat 20 ayat 14 ada kata-kata, Innani anallah, aku ini adalah Allah, dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Dirikanlah sholat untuk apa? Mengingat. Berarti terhubung atau solu ini disebut dalam bahasa Quran ingat. Nah sekarang saya tanya, Bu, maaf ya, gimana cara ingat Allah? Hah? Iya benar sih sholat. Nggak, gini maksud saya, ibu bisa mengingat sesuatu yang belum pernah ibu alami nggak? Contoh, aduh aku tuh lagi kangen deh sama si Jack misalnya. Ya ada cewek misalnya lagi kangen sama si Jack gitu. Temennya nanya, emang kamu udah pernah ketemu si Jack belum? Belum. Aneh nggak? Aneh. Jadi kalau gini, bisa nggak merindukan tanpa pertemuan? Nah, mulai nih. Hah? Kan kalau kata bahasanya Rumi, kerinduan itu adalah puncak dari pertemuan yang dalam tanda petik agak sedikit terpisah. Makanya kenapa kita dipisahkan dari Allah, agar di situ tercipta kerinduan untuk saling menemukan gitu kira-kira. Pertanyaan saya, maaf ya, ingat dulu atau ketemu dulu? Hah? Ingat dulu? Wah gawat ini. Gini ya, ini kita contoh dulu ya. Kayak pelan-pelan ya ibu-ibu ya. Punten ini mas saya kasih contoh aja ya. Ibu-ibu bisa ingat saya nggak kalau nggak ketemu saya? Nah gitu. Tiba-tiba ingat si Abu ya udah ketemu belum sih? Gimana? Saya suka aneh-aneh. Itu jurik benar. Paham ya? Makanya Bu, maaf ya, sholat itu paling penting nomor 1 nggak? Enggak, nomor 1 syahadat dulu. Rukun Islam nomor 1 apa? Syahadat, baru berarti orang bisa sholat kalau udah apa? Nah gitu, jangan-jangan ini syahadatnya kayak beo bunyi mulu gitu loh. Oke sampai sini? Clear ya? Nah, berarti untuk terhubung harus tahu dulu tempat terhubungnya di mana gitu maksud saya. Contoh lagi. Bu hari ini kita belok-belok dikit dulu nggak apa-apa ya? Supaya nanti pondasinya oke, lanjutan ininya jadi lebih enak gitu. Ya supaya nanti kita cakrawalanya luas dulu. Contoh. Bu syahadat itu apa sih? Mengakui dan menyaksikan beda nggak? Beda. Hah? Coba. Gini deh saya mau nanya. Ibu minimal ya dengerin. Minimal. Ibu-ibu minimal. Sehari semalam syahadat berapa kali? Enggak. Yang minimum requirement-nya sehari syahadat berapa kali? Oh, ini ada 2, ada 5, beda-beda gimana ya? Kalau sholat 5, terus jadi selama sholat syahadat cuma 5 kali? Ya enggak tuh Bu.
Coba kita hitung, kita hitung. Wah, ini gawat ini ya. Gini, subuh berapa kali syahadatnya? 2. Ibu sholat subuh berapa rakaat? Iya, masa dua-duanya syahadat? Subuh berapa kali? Tadi 2, sekarang 1. Gimana? Iya, oke. 1. Zuhur. Masa zuhur 1 kan 4 rakaat, 2 sama 4 kan ada atahiyat. Zuhur berapa? 2. Asar. Ayo dihitung 2 gini. Maghrib. Maghrib. Iya 2 tuh mak. Kan 3 rakaat, atahiyatnya 2 kali. Isya 2, jadi berapa total? Coba ibu-ibu syahadat sehari semalam berapa kali aja lupa, gimana coba? Boro-boro mau ngomongin sirot gitu gimana? Ayo. Benar nggak? Maaf ya. Ini membuktikan banget nggak kita ngerjain tuh nggak mindful gitu. Betul nggak? Yang penting mah baca, ngerjain, mau ngerti mau kagak, yang penting ngerjain aja. Bener nggak ini? Nah, pertanyaan saya, mau di level itu terus nggak? Nah jangan atuh, masa sih gitu? Ya, kita main-main ke level bawah, atas gitu. Ini anggap aja lebih atas gitu ya. Oke? Clear? Paham? Dah, kita bahas dulu sini sedikit. Syahadat dan sholat. Nah, terhubung. Sholat itu terhubung kepada Allah. Tapi sebelum terhubung, kita harus ngerti dulu syahadat. Kita start dari situ boleh? Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Bu, waktu syahadat kita mengucapkan apa? Gini. Orang yang bersyahadat dan orang yang mengucapkan syahadat beda nggak? Ulang. Orang yang membunyikan syahadat dan bersyahadat beda nggak? Beda nggak ini? Gini. Orang yang cuman bunyi-bunyi syahadat itu namanya tapi bunyinya dilakukan dialami, berarti dia bersyahadat. Jadi beda nggak? Gini deh. Ibu-ibu maaf ya, orang yang sering baca surat Al-Ikhlas pasti ikhlas nggak? Belum tentu. Oke? Nah, sekarang kita renungin nih. Waktu kita bersyahadat, ngomong apa bu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Clear ya? Hafal ya? Dah, sekarang saya tanya, kata pertama di syahadat itu kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, kata pertamanya apa? Kata. Itu mah kalimat atuh. Kata. Aku. Nah, aku dulu. Berarti nomor 1 dalam bersyahadat, nomor 1-nya siapa dulu? Aku. Berarti nggak mungkin orang bersyahadat kalau belum mengenal aku. Oke sampai sini? Oke? Dah ya, pelan-pelan nih, pelan-pelan. Bu pelan-pelan nggak apa-apa ya? Oke. Ini udah mulai paham atau mulai puyeng? Yang mana nih? Ya, nggak apa-apa puyeng-puyeng dikit ya bu ya. Iya nggak apa-apa supaya terlatih gitu. Pelan-pelan. Dah. Berarti ada kata-kata aku. Sekarang saya tanya, aku itu ada aku yang apa aja? Saya kasih contoh. Ibu-ibu kalau ditanya sama temennya, Anda siapa? Bakal jawab apa? Nama saya, namanya siapa? Nah, sekarang saya tanya, nama dirimu bukan? Suka aneh-aneh. Nama itu identitas. Diri kita bukan? Makanya disebut namaku. Betul? Rumahku. Mobilku.
Berarti nama rumah mobil aku bukan? Bukan. Sampai sini oke? Paham? Paham ya? Dah. Berarti di sini ada aku yang lebih luas lagi nih. Nanti kita akan bahas ya. Saya sering pakai istilah ada aku 1, aku 2, aku 3, aku 4. Nanti kita ngerti itu. Nah, belonging betul. Karena yang bahaya Bu, kita nggak menyadari siapa aku yang sejati gitu. Sebagai contoh. Allah itu sumber. Apa Bu? Sumber. Allah meniupkan percikannya, kalau dalam tradisi Islam, di surat 32 ayat 9, namanya ruh. Namanya apa? Ah, sip, mantap. Sekarang saya tanya, ketika Allah memercikan ruh, Allah memercikan bagian dari dirinya, berarti siapapun manusia, itu semua percikan Allah nggak kira-kira? Sip, mantap. Oke sampai sini? Dah. Nah, ketika ruh ini mulai hadir, dikasihlah aplikasi hidup namanya jiwa. Namanya apa? Nah, ini urusan mental. Oke? Dah. Ketika si jiwa ini juga udah sebagai aplikasi, ruh itu sebagai energi dan ruh itu adalah sebagai daya hidupnya, maka semuanya dibungkus pakai yang namanya jasad. Oke sampai sini? Jadi sekarang saya tanya, jasad ini diriku yang sejati bukan? Hah? Ibu waktu ngaca ngelihat yang sejati bukan? Bu? Kenapa? Bayang-bayang. Apalagi? Nah, sederhananya sesuatu yang tidak sejati itu pasti berubah. Sekarang saya tanya, tubuh fisik ibu-ibu berubah nggak? Berarti sejati nggak? Nah, checklist nih, bukan berarti. Ibu tadi pagi ngaca, sama 30 tahun lalu ngaca, beda nggak? Lebih lucu yang mana? Tadi pagi. Iya, yang sekarang emang masuk ke fase lucu-lucunya sih, benar. Beda nggak Bu? Bu, untung evolusi itu berjalan lambat loh. Kalau ibu ketiduran dari SMP, baru bangun tadi pagi, kaget, ini siapa? Gitu nggak kira-kira? Clear? Oke? Berarti tubuh ini sesuatu yang sementara. Not essential. Oke? Kenapa? Karena tubuh pasti akan kembali ke tanah. Sip ya? Makanya tubuh ini cuman kendaraan. Dah, berikutnya. Jiwa, dirimu yang sejati bukan? Atau gini saya ulang, jiwa berubah-berubah atau fix? Berubah. Berarti jiwa pun checklist, bukan? Bu, isi jiwa apa aja kemarin? Pikiran, perasaan, emosi. Pikiran, perasaan, emosi. Ibu pernah nggak sehari 24 jam ngambek terus, pernah nggak? Masa sih nggak mungkin 24 jam, nggak akan kuat lah. Gini, nih ya saya kasih contoh ya, contoh nih. Bu, bisa nggak bangun pagi happy? Bisa? Ngelihat berita ada yang nyebelin, jadi marah, bisa? Jam 7 happy, jam 8 marah. Menggebu-gebu. Jam 10 dapat transferan. Happy lagi nggak? Happy. Jam 12 yang ditransfer ketipu. Habis. Sedih nggak? Nah, sekarang saya tanya, ibu itu yang happy, yang sedih, yang marah, atau yang gembira? Yang mana? Nah, mulai nih. Iya, nggak apa-apa juga sih. Nggak. Maksud saya, bangun bisa sedih nggak? Nggak lama bisa senang nggak?
Nggak lama bisa marah nggak? Aku ini yang sedih, yang seneng atau yang marah, yang mana? Berarti seneng, sedih, marah sesuatu yang temporer atau selamanya? Berarti sejati nggak? Enggak, makanya jiwa ini juga sementara. Paham Bu? Contoh. Waktu ibu-ibu sedih, aku sedih nggak? Enggak, tapi aku mengalami sedih. Sedih bukan aku. Paham gak nih? Ibu ada rasa hari-hari marah nggak? Berarti kalau ibu lagi marah, bukan aku marah, bukan. Aku lagi mengalami marah. Paham gak nih? Berarti kalau lagi kesel, aku kesel nggak? Enggak, aku lagi mengalami kesel. Karena aku bukan kesel. Berarti mau kesel, mau marah, mau benci, mau dengki, mau iri, mau julid, mau apapun, itu tamu sementara nggak? Berarti Bu, kalau datang kesel dan sadar kesel bukan aku bisa kembali ke titik tengah. Mendingan aku melepaskan kekesalan dan aku mau ada di titik tenang, damai, bahagia. Bisa gitu nggak kira-kira? Nah gitu. Jadi yang menentukan aku happy atau aku nggak happy siapa? Sip, mantap. Itu berarti udah masuk ke level sabil tuh. Iya, udah fi, sabil, lillah, pengalamannya udah bareng gitu. Sabil tuh mengalami. Contoh Bu, maaf ya, ada nggak orang yang gini? Gara-gara kamu aku jadi gak happy gini. Ada yang gitu nggak? Nah itu rada-rada nggak sadar biasanya. Karena buat dia bahagia itu ditentukan sama orang lain. Enggak dong Ibu ya? Sekarang saya tanya, kalau kita ditentukan sama orang lain, atau saya tanya, ibu-ibu termasuk manusia merdeka nggak kira-kira? Oh yang bener ah. Kalau orang merdeka, omongan orang nggak akan bikin kesel di sini. Kalau manusia merdeka, mau dia gimana nggak akan mengganggu happy saya di sini. Betul nggak? Sehingga kata kuncinya adalah saat faktor luar masih memengaruhi yang di dalam, berarti belum bisa masuk ke level yang namanya syahadat gitu. Paham gak nih? Aduh, pahamnya tuh gini sih. Paham. Iya, Bu ini ngomongin syahadat jarang dibahas detail loh. Kenapa coba? Udah yang penting duduk, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sah jadi Islam gitu. Betul nggak? Tapi baru secara identitas. Gitu. Oke sampai sini? Clear? Paham? Dah, ulang dikit lagi aja ya. Bu, saya akan sedikit mendalami lama di sini karena ini akan jadi pondasi ke 4 pertemuan yang akan datang. Supaya nanti goalsnya satu Bu, sholat makin khusyuk, pasti aja. Hubungan sama Allah makin oke. Udah aja. Supaya kita tuh nggak ngawang gitu ke Allah tuh Allah yang mana, nggak gitu. Tapi stay connected. Nah itu dalam bahasa di Quran disebut zikir. Oh sebut zikir itu bukan la ilaha illallah, bukan. Itu namanya membunyikan zikir. Tapi zikrullah adalah stay connected to Allah gitu kira-kira. Oke? Oke? Nah, simpel. Jiwa melahirkan ego. Fisik berteriak melalui insting. Oke? Berarti ada tarikan instingtif tubuh nggak? Ada nggak? Ini jam 11, 12, setengah 1, ini bunyi gitu? Lapar nggak? Itu berarti suara tubuh nggak kira-kira? Yes. Berarti tubuh ngasih suara, jiwa mendorong sesuatu. Jadi dorongannya ada 2. Oke? Nah sekarang saya tanya. Kalau jiwa bukan sejati, jasad bukan sejati, berarti nggak ada pilihan lain. Ini nih. Fitrahnya kita adalah percikannya Allah yang dihadirkan dibentuk apa namanya adalah sang ruh. Nah ini sering saya sebut supaya mudah, ini yang disebut kesadaran. Kesadaran yang menyadari ego, kesadaran yang menyadari tubuh, namanya kesadaran.
kesadaran. Karena kesadaran ini nggak pernah kemana-mana, Bu. Dia terus ada. Contoh, tubuh SD-nya ibu-ibu, tubuh SMP-nya ibu-ibu, masih ada nggak sekarang? Nah, sok aneh-aneh. Mana ada, mana? Nggak ada tuh, bukan udah lewat. Kan ini tubuh tiap hari hancur nggak? Recycle nggak? Berarti tubuh SD kita masih ada atau udah hilang? Tubuh hari kemarin masih ada atau udah hilang? Ini tubuh tiap hari ganti dalam tanda petik. Betul. Sip? Gak. Ya bukan hilang tubuhnya terus nggak ada. Bukan, Bu, maksud saya ini udah bukan tubuh yang SD gitu maksud saya. Ya, bukan masalah tuanya, bukan. bukan. Tubuh kita selalu membaru. Berarti tubuh berganti nggak? Sip. Sekarang saya tanya, pikiran waktu SD, SMP, SMA sama sekarang beda nggak? Makin ruwet nggak sekarang? Ya udah. Ganti. Makin lucu dan makin ruwet. Dah. Tapi yang menyadari tubuh dan yang menyadari pikiran dari SD sampai sekarang tetap sama nggak? Nah sama. Si penyaksi itu nggak pernah kemana-mana. Paham, Bu? Oke. Nah, untuk diketahui aja dulu. Dalam perspektif ini. Satu, aku bukan tubuh. Aku bukan pikiranku. Aku bukan perasaanku. Aku bukan emosiku. Aku yang sejati adalah aku yang menyaksikan itu semua. Itulah aku di dalam syahadat gitu. Paham gak nih? Nah, saya kasih contoh analogi gampang ya. Nah, pelan-pelan ya Bu ya. Aduh, kalau mas gini ibu-ibu oke ini. Ya, nggak apa-apa kita bahas gini ya, nggak apa-apa ya. Nah, nih saya kasih contoh. Karena Bu, punten ya. Di sini siapa yang pengen tenang, damai, bahagia? Ada nggak? Nah, cuman ada di sini nih tempatnya. Tenang, damai, bahagia. Di luar ini namanya chaos. Supaya nanti ngerti, Bu maaf, ruh ada di luar atau ada di dalam? Percikan Allah nggak kira-kira? Sholat artinya terhubung ke situ. Bukan kemana-mana. Sholat artinya menembus dinding jasadmu, menembus dinding jiwamu, agar kamu terkoneksi langsung kepada sumber percikan ini, agar kalau kamu sumber kesininya oke, akan terkonek ke sini ke sumbernya gitu kira-kira. Paham Bu? Sampai sini oke? Berarti ini urusan connection nggak? Iya dong. Makanya kalau mau saling nelpon, yang penting ada sinyal. Nggak ada sinyal nggak bisa nelpon. Betul? Yang kedua lebih penting apa? Pulsa. Iya. Oh, nebeng wifi boleh sih. Ya maksudnya harus ada yang mengkoneksikan. Sip? Nah yuk kita lihat. Jasad adalah casing. Ibu cuman punya casing, bisa nelpon temennya nggak? Kenapa? Ya cuman casing. Oke? Casing bisa diganti nggak? Nah gitu. Jadi casing abadi nggak? Gitu. Itu jasad. Oke? Paham ya? Jiwa operating sistemnya. Kalau di Apple namanya iOS, kalau di Samsung namanya Android gitu misalnya. Operating system. Jadi ibu-ibu kalau mau nelpon, kalau mau zooman, kalau mau WhatsApp harus ada aplikasinya nggak? Nah itu namanya jiwa. Oke? Nah sekarang saya tanya, kalau mau nelpon, yang penting casingnya atau aplikasinya? Bukan baterainya, kalau mati nggak bisa diapa-apain. Dia suka aneh-aneh. Ibu mau handphone yang baru nih, Galaxy Fold 8 gitu misalnya, S26 Ultra gitu, atau iPhone 18 Pro Max, baterainya nggak ada, bisa dipakai nelpon nggak? Makanya Bu punten ya, mohon maaf ya, punten pisan mohon maaf. Mau punya apapun, mau pangkat tinggi, mau jabatannya luar biasa terserah, nggak punya nafas, nggak bisa apa-apa. Nanti pertanyaan Allah, nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Benar gak? Kita khawatir ini, tapi masih punya nafas ini.
Yang pertama, yang jarang dipikirin, ini nafasku dipakai apa nih tiap hari gitu. Betul nggak? Yang jarang direnungkan, bahkan maaf ya, bagaimana kita akan mensyukuri hal-hal besar kalau hal kecil yang kita anggap kecil padahal nanti kebalik sih. Urusan bisa nafas saja sebagai baterai hidup, itu kita lupa dan kita luput gitu kira-kira. Oke nggak nih? Oke? Clear? Paham ya? Berarti ini adalah daya hidupnya. Dah. Nah sekarang kita ke praktikal. Ibu ini ingat-ingat ya. Ingat-ingat ya. Dah. Saya kasih nama nih. Sumber Allah itu aku satu. Aku berapa? Percikannya, kesadaran itu aku dua. Jiwa, ego itu aku tiga. Tubuh fisik namanya aku empat. Maka di dalam aku banyak aku. Kalau ibu-ibu lapar, yang lapar aku berapa? 4. Pintar. Kalau ngelihat tas baru pengen, aku berapa? 3. Ada keinginan di sini. Oke? Sekarang saya tanya, ibu kalau ke undangan nyari makanan yang enak atau sehat? Nah, memilih ini enak atau sehat, urusan aku dua. Sadar atau enggak gitu? Paham gak nih? Oke enggak? Nah Bu, punten ya, maaf nih. Mayoritas kebanyakan orang itu sibuk cuman aku 4, aku 3. Aku 4, aku 3. Dia susah masuk ke aku 2 gitu kira-kira. Oke? Nah, pertanyaan saya. Maaf ya, ini supaya gampang aja. Kalau sholat itu kira-kira terhubung ke aku berapa? 2. Supaya aku 2-nya terhubung ke aku. Pertanyaan saya, kalau mau terhubung ke aku 2, berarti aku 4 sama aku 3-nya perlu diregulasi nggak? Iya. Makanya sholat itu hubungan bagaimana kita terhubung ke aku 2 gitu kira-kira. Udah ya? Simpen dulu, di save dulu. Tar, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak ibu-ibu? Sebelum saya lanjut ke sini. Aman? Aman? Dah. Berarti waktu syahadat, aku bersaksi. Yang bersaksi aku 4, aku 3 atau aku 2? Aku 2, sip mantap. Karena yang menyaksikan itu selalu aku 2 yang disebut sebagai yang namanya kesadaran. Yuk, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Bismillah ya. Kan kita juga mau dekat Maulid Nabi, Bu. Nah, supaya nanti ngerti Maulid Nabi itu apa gitu. Ya jangan memperingati tapi jadi seremonial gitu ya, jangan gitu ya. Dah, yuk kita lihat. Syahadat gimana tadi Bu? Aku Oke. Berarti di sini ya, pelan-pelan nih. Nih ya. Aku bersaksi. Berarti kalau aku bersaksi, aku menyaksikan nggak? Aku menyaksikan nggak? Iya dong. Bersaksinya gimana? Aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Dah satu dulu nih hari ini. Oke. Aku bersaksi apa Bu? Tidak ada apa? Tuhan selain. Nah, sekarang kalau gitu pertanyaannya sederhana aja. Tuhan dan Allah beda nggak? Hah? Gini, di sini ada ilah, di sini ada Allah. Kira-kira sama atau beda? Allah juga Tuhan. Tapi kalau Allah juga Tuhan, kenapa di sini ada ilah, di sini ada Allah? Tidak ada Tuhan yang maksudnya? Hanya satu, oke. Gimana Bu? Pujaan. Ya oke. Oke. Berarti apa bedanya ilah dan Allah? Ilah itu bisa
Banyak. Jadi kalau gitu sekarang saya tanya. Di sini ada kata-kata Tuhan, di sini ada kata-kata Allah. Bu, Tuhan itu apa sih? Yang kita puja, yang kita agungkan, yang kita Ya boleh, tapi satu Bu. Tuhan adalah sesuatu yang mendominasi dirimu. Itu namanya Tuhan. Contoh, ada orang nggak yang didominasi sama uang? Berarti uang jadi apa? Jadi Tuhan. Ada orang nggak yang didominasi sama jabatan? Berarti jabatan jadi apa? Ada orang nggak yang didominasi sama anaknya? Berarti anak jadi apa? Nah, kok jadi Allah? Bukan, jadi itu Tuhan. Ilah. Oke dulu sampai sini. Berarti kalau orang bersyahadat, aku sudah mulai menyaksikan gak ada lagi yang mendominasi aku kecuali, nah gitu. Itu dulu pelan-pelan. Ini kan dibaca-baca, maaf ya ibu-ibu ya, dibaca tapi kita gak mendalami pemaknaannya, cuma jadi simbol gitu. Nah sayang gitu. Nah sekarang kita mudahkan. Apa sih maksudnya? Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Apa maksudnya? Kan itu poinnya. Ya. Nah, pertanyaan. Bu, Allah wujud nggak? Hah? Kan waktu dulu nih, ingat nggak? Sifat-sifat Allah, ingat nggak? Nomor 1 apa? Wujud. Baru kidam. Jadi Allah ini Oke sampai sini? Ya apa nih? Oh ya udah. Oke. Wujud. Oke sampai sini? Ibu masih bersama saya hari ini? Masih ya? Oke. Lanjut ya. Oke. Ya, dia jangan kemana-mana Bu. Pelan-pelan. Sekarang saya tanya, wujud Allah itu apa? Kan kalau di Al-Baqarah 115, kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Betul? Oke, sekarang saya tanya, berarti kalau Allah mau mewujudkan sesuatu nggak kira-kira? Kira-kira apa Bu? Ya, pohon ini semua ya. Tapi secara esensi supaya kita ngerti ini secara praktikal, satu, Allah selalu mewujud dalam setiap peristiwa. Setiap apa? Berarti dalam peristiwa hidup kita itu wujud Allah bukan? Ya, ada Allah nggak di situ? Berapa persen ibu-ibu sadar kalau tiap peristiwa itu wujud Allah? Berapa persen? Yang benar ah. Gini, banyak sadarnya atau banyak nggak sadarnya? Nah. Yang bener ah. Sadar sih ya. Betul nggak? Oke. Berarti setiap peristiwa yang datang ke kita sebut aja namanya adalah realitas. Paham? Oke? Oke. Pertanyaan. Maaf ya. Nih, ibu-ibu, kita semua kira-kira lebih banyak nerima realitas atau nolak realitas? Enggak, saya nggak nanya harusnya lah. Ini yang udah dialami aja udah. Lebih banyak nolak, lebih banyak nerima. Ya udah dijawab masing-masing aja nggak apa-apa ya. Suka nggak mau pada jujur masalahnya ya. Nah, artinya satu. Bu maaf ya, saat kita menolak realitas, berarti kita lagi menolak Allah nggak kira-kira? Iya. Itu namanya musyrik gitu. Paham nggak? Maka musyrik nggak ada urusan sama agamamu, musyrik nggak ada urusan sama keturunan, musyrik nggak ada urusan, cuman satu aja. Kamu nerima realitas atau kamu menolak realitas, selesai. Paham? Berarti saat aku menolak, aku lagi mempersekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhanku, gitu loh.
menuhankan yang lain. Betul? Sekarang saya tanya, ilah itu datang dari aku 4, aku 3 atau aku 2? Aku 3 dong. Keinginan, mau-mau. Betul nggak? Kemelekatan, itu pasti ada di jiwa kita. Kenapa? Karena disinilah tercipta yang namanya ekspektasi. Keinginan. Nah, saya balikin, Bu. Saat saya, ibu-ibu kita semua, kenyataannya datang dan aku terima, berarti nerima kenyataan nggak? Itu namanya Islam. Namanya apa? Sekarang saya tanya, bisa nggak orang KTP-nya bukan Islam, tapi hidupnya nerima kenyataan terus? Bisa nggak? Itu namanya Islam secara Saya balik, sholat rajin, puasa rajin, umroh tiap bulan, tapi komplain mulu hidupnya. Ada yang gitu nggak? Berarti dia belum, cuman baru identitasnya yang Islam gitu. Oke? Berarti Bu, maaf ya, hidup ini terus belajar menjadi Islam nggak? Maka Islam itu becoming, nggak ada yang udah Islam tuh nggak ada. Terus lagi. Ini adalah continuous improvement yang nggak pernah selesai gitu kira-kira. Setuju nggak nih? Oke? Paham ya? Ulang dulu sedikit, Ya. Lagi. Ulang ya. Pertama, Allah sebagai sumber. Memercikan. Bu maaf, seruangan ini aku 2-nya sama atau beda? Ih, kan percikan. Gini. Nah, ibu lihat lampu nggak? Nah, nyala nggak? Nyala, udah. Ibu lihat mic? Ada bunyi? Nah, sekarang saya tanya. Ibu lihat lampu nyala, ibu lihat mic bunyi, ada AC dingin. Sekarang saya tanya, mau lampu, mau mic, mau AC, tiga-tiganya itu bisa nyala karena ada listriknya. Betul? Pertanyaan saya, listrik yang datang ke lampu, listrik yang datang ke sini, listrik yang datang ke AC, sumbernya sama nggak? Nah gitu. Itulah aku 2. Berarti listrik yang datang ke saya, listrik yang datang ke ibu-ibu, listrik yang datang ke tetangga, ruh yang datang ke kita, sumbernya sama nggak? Kenapa saling menghina kalau gitu? Betul nggak? Karena nggak ngerti di belakang yang kita lihat ada satu sumber yang sumbernya sama, ketipu di sini. Contoh, maaf ya, ini kalau orang rada fanatik dan konvensional, begitu ngelihat temennya pakai kalung salib, neraka nih, gitu. Berarti dia ketipu sama simbol nggak? Dia lupa di belakang simbol ada sumber listrik yang sama. Koma lagi nih. Ibu, kita ngomong jujur-jujuran ya, secara sosial. Kalau di depan ada jenderal bintang 4 dan ada OB, office boy, kira-kira yang cenderung akan dihormati yang mana? Berarti masih ngelihat aku 3 sama aku 4 nih. Berarti belum terhubung tuh. Tapi kalau udah terhubung, mau di depan tukang bakso kayak tukang parkir kayak jenderal, nggak penting. Kenapa? Yang aku lihat bukan luarnya, bukan jabatannya, bukan apa, tapi yang aku sadari yang ada di dalam dia dan yang ada di dalam aku sumbernya sama. Maka aku tidak merendahkan siapapun. Itu namanya sholat gitu. Paham gak ini? Mengerti ya? Makanya kalau kita bicara yang ritual 5 kali, itu latihannya. Tapi saat udah masuk ihdinas sirotol mustaqim, berarti sholat jadi keseharian kita gak? Jadi laku kita gak? Makanya kalau kita udah ngelihat Allah di mana-mana, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Baru di level ini gitu. Jadi Bu, maaf ya, rajin sholat 5 waktu itu belum prestasi di hadapan Allah. Belum.
Itu baru latihan. Prakteknya adalah dalam perilaku keseharian. Oke sampai sini? Oke? Ulang. Ulang apa apa ya? Dah. Ntar ini ibu sampai sini paham nggak? Ada bingung-bingung nggak? Ada, bagus. Iya, kalau ibu-ibu bingung berarti mau dapat contoh nih, saya bacain suratnya ya. Ini saya paling senang bacain ayat ini salah satunya, Bu. Surat 93 ayat 7. Ya, dengerin baik-baik nih. Surat Ad-Duha. Iya, Ad-Duha. Ibu suka sholat duha nggak? Ah, gitu. Minta rezeki nggak? Nah, berarti belum sirot tuh ngatur Tuhan. Nah, ya nggak apa-apa. Minta rezeki kelas basic TK lah, syariat nomor 1 nggak apa-apa. Nih ya, 93 ayat tuh 7. Kalimatnya gini. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Seorang yang apa? Dan dia memberi Berarti kalau mau dapat petunjuk harus apa dulu? Nah, gitu. Ibu lagi bingung nggak sekarang? Berarti mau dapat apa? Bagus. Betul nggak? Makanya ibu mengerti nggak kenapa saya banyak nanya sama ibu-ibu? Supaya ibu-ibu apa? Bukan mikir, bukan bingungnya, bukan. Ini. Iya. Bu maaf ya. Pengajian yang ngajak mikir tuh nggak banyak, Bu. Kebanyakan yang dongeng mulu. Cerita lagi, pokoknya pulang lupa. Ininya nggak dipakai gitu. Makanya ini fresh mulu. Tapi nanti dijual kembali harganya tetap naik gitu ya. Oke sampai sini? Sip? Paham? Ulang ya sekali lagi nih. Aku bersaksi. Tidak ada apa? Ilah dulu. Selain ilah tadi maksudnya apa? Tuhan. Kita bisa menuhankan ego kita nggak? Kita sebut aja supaya gampang. Gini Bu bahasanya. Aku hanya bersaksi apapun ekspektasiku yang kejadian hanyalah realitas. Udah gitu aja. Paham? Berarti kalau ekspektasi lebih besar dari realitas, happy atau sengsara? Kan ekspektasinya lebih gede dari kenyataan. Contoh. Nih, anggap ibu-ibu mau jualan. Mau apa, Bu? Besok ibu-ibu punya ekspektasi, semoga laku 100. Semoga laku berapa? Itu kenyataan atau ekspektasi? Mantap, besok jualan. Lakunya cuman 10. Cuman berapa? Ibu-ibu sedih nggak? Bete nggak? Nah itu namanya musyrik. Karena tidak menerima tapi begitu laku 10, alhamdulillah ini laku 10, memang karena wadahnya baru begitu, saya harus banyak belajar lagi, harus diperbaiki lagi, harus ini, harus itu. Ininya diterima, itulah yang disebut Islam. Paham gak nih? Jadi kalau ada kata-kata inna dina indallahil Islam, yang terbaik adalah Islam, gak ada urusan sama KTP, gak ada. Karena orang yang KTP-nya Islam bisa jadi banyak menolak Allah dalam kenyataan, boleh jadi justru KTP itu yang membuat dia merasa Islam, padahal boleh jadi dia lagi musyrik banget gitu. Ibu tahu ciri-ciri orang yang musyrik 24 karat nggak? Nih saya bacain ya. Iya, awas hati-hati loh. Nih, ini udah pokoknya musyrik paling musyrik aja, Bu. Nih ya, siap ya. Surat 30 ayat 31. 30 ayat 31. Maksud saya, Bu, udahlah. Begitu ngelihat siapapun, nggak usah ngemusyrikin. Nggak usah mengkafirkan. Kenapa? Hanya orang kafir yang mengkafirkan orang lain, udah gitu aja. Ya. Dah. Surat 30, 31, 32. Nih. Arum 31. Bukan Arum 21 ya. Arum 21 mah ayat undangan, hati-hati ya. Dan diantara tanda-tanda nanti jadi kawinan, bukan. Ini mah 31, Bu.
Nah yang gawat kalau di kawinan salah baca jadi ngomongin musyrik, nah itu rada gak nyambung ya. Nah ini 31. Dengan kembali bertobat kepadanya, di sini ada kata-kata konteksnya adalah returning, kembali gitu ya. Dan bertakwalah kepadanya serta laksanakanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Orang-orang yang apa? Menyekutukan. Siapa itu? Yaitu ayat 32-nya. Orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Orang-orang yang apa? Memecah, habis terpecah, satu golongan ngerasa lebih baik dari yang lain. Musyrik gak kata Quran? Terjadi gak itu? Nah, udah selesai. Jadi kata kuncinya, aku merasa lebih baik dari kamu. Oke Bu? Sip ya? Jadi, syahadat itu identitas atau kualitas? Kan tadi udah. Nggak ada urusan sama identitas sebagai Islam KTP, nggak ada. Tapi kualitas untuk apa? Satu, tahu apa ekspektasiku, nerima apa yang menjadi kenyataan. Ibu pernah dengar nggak? Janganlah kamu mati dalam keadaan bukan Islam. Pernah dengar? Ini bukan urusan KTP juga. Janganlah kamu mati sebelum kamu nerima semua kenyataan hidup gitu kira-kira. Kalau nggak nyesal. Jadi Bu, fix ya, kenyataan lebih banyak ditolak daripada realitas lebih banyak ditolak, betul nggak? Karena yang ingin terjadi keinginanku, betul nggak? Nah, kenapa keinginanku ingin terjadi? Ngerasa akunya penting. Lupa kalau kita hidup ini pada dasarnya dalam perspektif ini ya, hanya untuk mengalami pengalaman Allah. Untuk apa Bu? Contoh, Allah punya nama-nama nggak? Contoh, nama Allah yang paling terakhir 99 apa Bu? Sobur, sabar. Pertanyaan saya, berarti Allah ingin mengalami sabar nggak dalam diri kita? Gimana caranya? Dihadirkanlah orang menyebalkan. Ngerti nggak ini maksudnya? Berarti saat kita ketemu orang menyebalkan, disitulah Allah ingin mengalami sabar dalam diri kita. Berarti kita perlu bisa sabar nggak menghadapinya? Nah itu intinya. Bu, Allah maha menyembuhkan nggak? Maka kita dikasih sakit. Allah maha kaya nggak? Maka kita dikasih kekurangan. Allah maha menghukum nggak? Maha memiliki hukum nggak? Maka kita akan menghadapi sesuatu yang keluar dari itu semua. Allah maha kasih sayang nggak Bu? Maka ketika Allah maha kasih sayang di dalam diri kita, Allah pun ingin kita melakukan kasih sayang kepada semuanya. Allah maha mengampuni nggak? Maka kalau Allah maha mengampuni, Allah pun ingin kita mengampuni siapapun itu gitu. Oke nggak nih? Nah itulah saat kita menjadi khalifah tadi, alatnya Allah tadi. Bisa menjadi khalifah salah satunya adalah setelah aku bersaksi, aku terhubung, maka kita akan menyatu gitu kira-kira. Oke? Jadi ibu-ibu waktu nanti bete, kesel, sadari bahwa pengalaman apa yang Allah ingin terjadi dalam kejadian ini. Karena semuanya meliputi hanya terjadi pada pengalaman, hanya semuanya mengalami pengalaman Allah. Oke Bu? Nah harapannya saat kita mulai mengerti ini, satu aja Bu, dari semua tulisan ini, conclusionnya cuma satu aja Bu, udah. Ciri-ciri orang Islam yang baik nih, ciri-ciri orang takwa yang baik, ciri-ciri yang sholatnya oke, ciri-ciri yang terhubungnya oke itu satu aja Bu. Simple. Mengurangi komplain, udah aja. Selesai. Jadi kalau komplainnya tinggi, nah dekat-dekat rada ke musyrik aja udah. Paham gak maksud saya? Berarti once komplain, menolak nih. Tapi dalam artian complaining di sini, penolakan yang ingin terjadi adalah keinginanku gitu kira-kira. Nah berarti semakin muslim, semakin Islam, less komplain gak kira-kira? Itu namanya dewasa gitu. Bersyukur.
Tapi nanti kita ngerti bersyukur, tawakal, ikhlas, sabar, dan bego ini beda tipis lima-limanya. Tipis bedanya. Aku tuh sabar, enggak bego aja kali. Bisa, Bu, hati-hati. Makanya perlu pengetahuan. Oke? Sip? Clear? Nah, PR nambah satu, Bu. Bu, pertemuan yang akan datang kita UTS, hati-hati ya. Nah, pakai baju hitam putih ya UTS. Enggak, Deng. 7 derajat jiwa sama. Ya, 7 derajat jiwa sama ini. PR-nya satu aja, Bu. Ya, PR-nya satu aja. Kalau bisa, setiap ibu-ibu komplain, catat satu. Catat. Dari bangun tidur. Gimana, Bu? Gak merasa? Iya, jangan dicatat. Intinya gini, komplain terjadi karena kenyataan gak cocok sama keinginan, betul nggak? Iya. Itu kira-kira hari-hari pasti ada nggak? Pasti, Bu. Pasti. Ya. Tapi at least maksud saya gini. Saat kita mulai kenal sama komplain kita mulai kenal sama apa yang kita tolak, gitu maksudnya. Nah, saat kita mulai kenal apa yang kita tolak, kita nanti akan cari akarnya, problemsnya ada di mana gitu. Itu nanti. Karena next kita akan berbicara tentang sholat kan, lebih detail gitu. Supaya nanti kita bisa terhubung. Ibu-ibu, maaf ya, kalau orang jiwanya jarang tenang, susah terhubung sama Allah, udah pasti aja. Pasti aja. Makanya nanti ada dalam 7 derajat jiwa, level paling tengah itu disebut mutmainah. Wahai jiwa yang tenang. Oke ya? Jadi nomor 1 PR-nya sadar komplain, gitu aja. PR udah gitu aja. Begitu ibu-ibu komplain, aduh komplain. Minimal diingat, oh aku komplain. Oh aku komplain. Ya, syukur-syukur sekarang hari apa? Jumat? 100 komplainnya, misal. Minggu depan tinggal 5. Wah, kemusyrikannya turun tuh. Minggu depannya nambah lagi 200, balik lagi sih. Ya nggak apa-apa ya. Ya, kan namanya hidup bolak-balik pasti gitu. Oke? Clear ya? Ada pertanyaan? Ya, Ibu. Gini, mutmainah itu jiwa yang tenang. Calming soul. Ibu-ibu jiwanya sering tenang, sering gak tenang, yang mana? Nah, sip. Iya, gak apa-apa. Bu, yang penting kita menyadari dan mengakui, itu yang paling penting. Yang bahaya, sok-sokan tenang, padahal di dalamnya gerabak-gerubuk gitu. Wah, repot aja udah. Gitu. Tidak tenang. Sip ya? Ibu dapat sesuatu hari ini? Dapat paham atau dapat puyeng? Wah keren. Bu, sejujurnya ngejelasin ini tuh gak mudah. Serius gak mudah. Karena hanya orang-orang yang mau mikir, yang mau masuk ke level ini gitu. Karena kalau gak mau mikir, udah ujungnya, udah pokoknya yang halal apa yang haram aja gitu aja. Nah ininya gak mau mikir gitu. Nah makanya ibu-ibu kita sama-sama perlu bersyukur. Kita diberikan kesempatan kita diberikan kekuatan, kesempatan bersyukur untuk apa? Untuk mau masuk ke level ini gitu. Dan ini gak mudah gitu kira-kira. Berarti ibu-ibu keren gak? Tepuk tangan dulu dong. Nah gitu. Sip ya? Saya rasa itu dulu, kita tutup doa sebentar boleh? Kita hening sejenak. Matanya boleh dipejamkan. Kita nafasnya lebih tenang, Bu. Nafasnya lebih lambat, santai dan rileks untuk membuat tubuh kita tidak terlalu sibuk. Pikiran kita tidak terlalu sibuk. Setiap tarikan nafas bersyukur kepada Allah. Setiap nafas yang keluar bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Rasakan nikmat hidup. Rasakan kasih sayang Allah yang tanpa batas selalu menaungi kita, tidak pernah lepas, tidak ada syarat. Kasih sayang Allah yang tanpa batas, hanya bersyukur, berterima kasih.
dan kita merendahkan hati hanya untuk dibantu kasih sayang Allah, untuk memasrahkan, melepaskan apa yang selama ini masih digenggam erat, masih diatur, menyakitkan, mengkhawatirkan, cemas, takut, dan lain-lain, hanya untuk berniat mengistirahatkan jiwa kita sesaat, memasrahkan seutuh-utuhnya. Istirahatlah sejenak dari khawatir, cemas, ingin mengatur. Istirahatlah, lepaskan semua genggaman-genggaman hanya untuk hadir utuh di sini, memberikan ruang untuk bersyukur tanpa meminta balasan, tanpa berekspektasi, tanpa bertransaksi, hanya hadir utuh di sini saat ini. Bersyukur, berterima kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu terima kasih. Saya minta maaf lahir dan batin. Ibu-ibu tetap sehat dan bahagia. Sampai ketemu. Hatur nuhun semuanya. Terima kasih. Kita absen dulu ya. Coba dadah-dadah dulu ibu-ibu. Absen. Dadah. Tuh. Nah gitu. Sekali lagi. Dadah. Tuh gitu. Ada yang nanya ini TK mana katanya gitu. Udah. Sekedap Bu. Oh iya. Ya, Ibu nuhun. Cek Wan. Guys, thank you ya. Dadah. Oh, Sekedap Bu. dadah dulu.